Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan ja'ala fi qulubihim mawaddatan wa mahabbatan sadiqatan li sayyidina Muhammad. Wa salatullahi wa salamuhu ala al-habibil mahbub al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bihi wa a'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita di antara hamba-hamba yang lupa dan lalai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu ingat Nabi Muhammad, bahkan dan berusaha untuk bisa ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita ini mulia. Perkumpulan ini disanjung oleh Allah. Perkumpulan ini dibanggakan oleh Rasulullah. Karena perkumpulan ini adalah perkumpulan untuk menguatkan, menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan untuk menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sejarah Nabi. Maka ada salah satu hal yang perlu Buya hadirkan di sini. Bagaimana kalian anak-anakku bisa benar-benar mencintai Rasulullah. Majelisnya sudah benar majelis untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Akan tapi secara rinci dan detailnya ada hal-hal yang diajarkan oleh para ulama bagaimana agar kita bisa benar-benar sampai martabat mencintai Nabi Muhammad secara sesungguhnya dengan lidah kita, dengan hati kita, dan dengan anggota tubuh kita. Kalau orang sudah mencintai Nabi Muhammad, mudah kalian untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kalian menuntut ilmu, semua hendaknya berniat. Kalian menuntut ilmu, berkumpul di sini, diniatkan di dalam hati, niat agar kita ini nanti dibanggakan oleh Rasulullah dan kelak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan tujuannya itu, maka sangat sia-sia perkumpulan kita di sini. Ada satu hal yang disebutkan oleh para tentang bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, yang diantaranya adalah membiasakan kita dengan Rasulullah. Anak-anakku semua membiasakan dengan sunnah Nabi, dan kita merasakan bagaimana membiasakan dengan sunnah Nabi. Membiasakan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membiasakan dengan adalah dengan cara jangan kalian mengamalkan satu sunnah Nabi kecuali kalian sadar kalau saat itu kalian menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian melakukan satu sunnah Nabi kecuali kalian saat itu menyadari kalau kalian
ikuti Nabi Muhammad SAW. Ada orang ini. Jadi membiasakan dengan Nabi, yaitu dengan cara, di saat kalian melakukan sunnah Nabi, kalian sadar. Kalau kalian mengikuti Nabi SAW. Kita itu sering, ya, anak-anakku semuanya, sering melakukan sunnah Nabi. Tapi yang diingat bukan Rasulullah SAW. Hanya sekedar latah, karena sudah dilatih oleh guru. Kalau makan jangan berdiri, minum duduk, dan seterusnya. Akan tetapi, tidak disadari oleh hati kalau kita lagi meniru Rasulullah SAW. Sehingga kalian perlu membiasakan, nak ya. Kalau masuk WC pakai kaki kiri. Tidak cukup kalian masuk WC dengan kaki kiri, akan tapi kalian harus sadar sebelum masuk WC, kalau kalian masuk WC dengan kaki kiri, berarti kalian niru siapa? Jadi sadar, itu penting. Makanya itu sunnah batin. Kalau sunnah zahir mudah dihafal. Oh, ini masuk masjid dengan kaki kanan, baca ini, walau doa baca ini sunnah zahir. Tapi batinnya adalah bagaimana di saat kalian melakukan sunnah Nabi, kalian ngerasa bahwasanya kalian mengikuti siapa? Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Nah, kalian makan dengan tangan kanan kalian. Tidak cukup kalian mengatakan, aku makan dengan tangan kanan adalah sunnah Nabi. Tidak, kalian harus sadar. Bahwasanya saat kalian makan dengan tangan kanan, kalian mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Kalian semakin hari semakin khusyuk dengan cara semacam ini. Memotong kuku. Bukan sekedar motong kuku biar bersih, kesehatan, biar makanannya tidak kotor, bercampur dengan kotoran bakteri. Bukan itu saja. Di saat kalian memotong kuku, kalian mengikuti fitrah yang diajarkan. Satu ilmu. Ilmu yaitu sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Potong kuku. Kalian mengenakan minyak, Nabi senang orang pakai minyak. Pakai minyak wangi. Harus sadar di saat kita pakai minyak wangi, kalau kita saat itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hakikat sunnah. Biasakan kalian semacam itu. Selama ini sudah biasa kebiasaan baik kalian. Tidak akan ada di antara kalian yang makan berdiri. Kalau makan duduk. Ayo, kalau ada santri makan berdiri, jauh dari sunnah lahirnya Nabi. Kalau sunnah lahirnya saja jauh, bagaimana sunnah batinnya? Diupayakan kalian. Kalau makan harus ngambil posisi yang bisa mulia. Duduk, minum pun demikian. Ya, dibiasakan. Dan jika ada kawannya yang demikian, diingatkan. Kalau makan tidak cukup dengan tangan kanan. Tangan kanan adalah sunnah lahirnya semacam itu. Tapi batinnya adalah kalian sadar bahwasanya Nabi Muhammad makan dengan tangan kanan. Dan menganjurkan orang lain makan dengan tangan kanan. Hadir maulid terus, tapi makannya pakai tangan kiri. Blub. Makan jalan nyantai, nggak pernah sadar kalau kalian sudah tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi biasakan dari yang sederhana, nak ya. Biasakan dari yang ringan-ringan. Kalian belum berbicara tentang jihad nanti di Palestina sana. Bukan, ini yang ringan yang kalian bisa melakukannya. Masih ada yang kukunya panjang? Besok hari Jumat dipotong ya. Masih ada? Ada ya, kalau ada dipotong, nak ya. Sunnah Nabi SAW, fitrah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Pastikan kalian harus makan dengan tangan kanan, kecuali tangan kanan kalian sakit. Begitulah orang-orang dahulu ngajari. Jadi bukan hanya sekedar kalian menghafal sunnah Nabi. Kadang-kadang kita menghafal sunnah tapi tidak ingat Nabi, ingat hadisnya, ingat tulisannya. Termasuk sunnah Nabi adalah begini. Bukan ingat Rasulullah. Maka biasakanlah kalian untuk bisa ingat Rasulullah. Jadi saat kalian mau tidur, lihat kan baca doa bismika Allahumma. Ingat, karena itu doa pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi seperti itu, nak, pelajaran kita hari ini. Bagaimana kita untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi. Kalian harus membiasakan dengan Nabi SAW. Ingat Nabi. Ingat Rasulullah. Jadi biasakan ingat Nabi. Ingat Rasulullah di saat kalian melakukan sunnah-sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi kalian bukan hanya sekedar sunnah Nabi yang kalian lakukan. Coba. Monyet makannya pakai apa? Pakai tangan kan? Ayo.
Monyet pakai tangan. Bisa enggak monyet pakai tangan kanan makannya? Ya bisa aja. Tapi bukan sunnah Nabi, karena tidak niat untuk mengikuti Nabi. Orang kafir ada makan dengan tangan kanan atau tidak? Banyak. Orang kafir yang makan pakai dengan tangan kanan banyak. Tapi tidak niat untuk mengikuti Rasulullah. Enggak ada nilainya itu semuanya. Maka kalian di saat makan dengan tangan kanan. Ikut Nabi Muhammad SAW. Ikuti Rasulullah SAW. Ini mungkin yang singkat saja ya. Jadi kalian biasakan ya. Kalian mau ke WC, ingat mau masuk masjid, ingat. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Kemudian dia mengingatkan Nabi Muhammad dalam keadaan tertentu kalian mengajak salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Membiasakan kalian dengan Rasulullah. Jadi kalau diseru kalian untuk bersolawat, berselawat. Dan waktu berselawat bukan sekedar ngaji salawat, kalian biasakan ingat Rasulullah. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Kebayang Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad? Yang setiap malam berdoa untuk kalian, menangis untuk kalian. Kebayang Nabi Muhammad. Setiap saat Nabi Muhammad kalau ingat umat, menangis, mendoakan dengan bermacam-macam doa kebaikan untuk umat. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Ya? Jadi kalian membiasakan dengan Rasulullah, ini salah satu di antara 4 hal yang menjadi sebab kita mencintai Nabi, yaitu ini dihadirkan. Yang pertama adalah membiasakan dengan Nabi. Jadi jangan hanya pakai imamah, biar ganteng, biar ini, biar enggak. Ngikut siapa? Nabi Muhammad. Ya kebayang Nabi Muhammad pakai imamah. Ngikuti Rasulullah SAW. Ngikut Nabi. Apapun yang kalian lakukan dari sunnah Nabi, hendaknya kalian menyadari kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah. Sayyid Ahmad Al-Badawi itu adalah seorang wali besar. Setelah beliau menuntut ilmu, selesai menuntut ilmu, laporan kepada ibundanya. Ibu, alhamdulillah, setelah beberapa tahun saya menuntut ilmu, alhamdulillah Allah telah memberikan kepadaku ilmu. Sehingga beliau menjadi orang alim. Aku sudah menjadi orang alim, menjadi orang besar, Bu. Dan memang betul waktu itu, orang sudah pada bertanya dengan beliau, menjadi ulama besar. Tiba-tiba ibunya berkata, apa nak, kau sudah menjadi orang besar? Kau sudah menjadi orang? Aku sudah menjadi orang. Kalau dulu masih anak kecil, Bu, sekarang saya sudah menjadi orang dan berilmu. Ibunya itu ternyata wali besar. Ibundanya adalah seorang wali perempuan. Ibunya bertanya dengan kalimat sederhana, nak, kamu sudah menjadi orang hebat? Ya maksudnya saya sudah menjadi orang alim, orang yang dijadikan tempat bertanya oleh orang lain. Sudah hebat, alim. Ibunya tiba-tiba bertanya, aku mau tanya kepadamu, nak, apakah kamu sudah pernah bertemu dengan Rasulullah? Sayyid Ahmad tadi bingung, Rasulullah kan sudah meninggal beberapa ratus tahun yang lalu, ibu. Bagaimana saya bisa ketemu Rasulullah? Ibunya tersenyum, nah, yang belum pernah ketemu Rasulullah tidak akan menjadi orang besar. Lalu Sayyid Ahmad Al-Badawi bertanya, bagaimana ibu saya bisa ketemu Rasulullah sementara Rasulullah sudah meninggal? Ibunya sambil tersenyum dan berkata, nak, apakah kamu tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi, nak? Sayyid Ahmad Al-Badawi menjawab, demi Allah ibu, aku tidak pernah membaca satu hadis atau satu sunnah kecuali aku amalkan. Semua sunnah Nabi sudah aku coba dan untuk aku amalkan. Baiklah, nak. Berarti yang kurang di dalam cara mengamalkanmu. Sekarang bagaimana, nak? Untuk kamu bisa bertemu Rasulullah, jangan kamu mengamalkan sunnah Nabi kecuali kau berhenti sebentar, diam sebentar untuk melihat Nabi Muhammad dengan hatimu. Jadi sebelum melakukan sunnah Nabi yang diingat siapa? Rasulullah. Jadi misalnya mau lakukan sunnah apapun yang diingat Rasulullah. Dia benar, iya ya, selama ini memang aku kalau ngamalkan sunnah, ya ngamalkan sunnah Nabi saja, tidak ingat Rasulullah. Kan sering kita begitu. Mulai saat itu Sayyid Ahmad Al-Badawi menjadi semakin khusyuk. Makanya kalau melakukan sholat duha, sholat ini langsung, sebelum sholat masih diingat Rasulullah. Ini sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Baru Allahu Akbar. Semua sunnah Nabi diingat Rasulullah. Hingga pada suatu ketika, setelah beberapa hari, beberapa bulan, bahkan mungkin tahun, kita tidak tahu ceritanya, tentang waktunya. Tiba-tiba
Said Ahmad Al-Badawi malam-malam ketemu ibundanya, nemu ibundanya yang dalam keadaan sholat malam. Ditunggu ibundanya sampai selesai sholat. Setelah ibunya assalamualaikum, assalamualaikum, Said Ahmad tersenyum. Ibu, aku sudah menjadi orang. Kenapa nak? Aku sudah ketemu Rasulullah. Ibunya tersenyum. Kamu sudah ketemu Nabi Muhammad? Iya ibu. Ibunya lalu bertanya, kamu bertemu dalam mimpi atau di alam nyata nak? Di dalam mimpi bu. Dalam mimpi. Kalau hanya ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi, banyak ibu-ibu di kampung ketemu Nabi Muhammad. Tidak harus menjadi orang alim seperti kamu. Ibu-ibu di kampung sudah biasa ketemu Rasulullah dalam mimpi. Tidak. Kaget. Ibu, bagaimana? Apakah mungkin kita ketemu Rasulullah secara nyata, di alam nyata? Diingatkan oleh ibundanya tentang hadis Nabi, man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan aw yaqtatan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa pernah melihat aku Rasulullah di situ. Barang siapa pernah melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi, maka dia akan melihat Nabi Muhammad sesungguhnya. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau engkau melihat Rasulullah di dalam mimpi itu benar Rasulullah. Sebab syaitan la yatamatsalu bi. Sebab syaitan tidak bisa menjelma Nabi Muhammad di dalam mimpi kalian. Akhirnya Said Ahmad Al-Badawi semakin yakin kalau nanti bakal ketemu Rasulullah. Hingga pada akhirnya ibadahnya ditingkatkan cara pokoknya ingat Nabi semakin khusyuk, ingat Rasulullah, Rasulullah. Akhirnya pada suatu malam ketemu Rasulullah. Bergegas datang kepada ibundanya, pengen menghibur ibundanya, pengen disanjung oleh ibunya. Pengen dibanggakan oleh ibunya. Karena menyenangkan ibu perlu. Kalau kalian sudah hafal Quran 10 juz, laporan ibu, saya sudah hafal 10 juz nih. Umi, saya sudah 20 juz. Ibunya senang. Wah, menggembira. Di saat ibu menggembira, kamu minta doa langsung diterima oleh Allah. Dikabul. Makanya, beri kabar gembira ibundamu. Jangan minta duit saja ceritanya. Beri tentang hafal Quran begini, berapa juz, bisa begini. Senang ibundamu. Said Ahmad Al-Badawi pengen menghibur ibunya. Bu, saya sudah melihat Rasulullah. Lalu ibundanya berkata, kamu lihat Nabi Muhammad dalam mimpi atau di alam nyata, nak? Di alam nyata, bu. Oh, ingat. Jadi Nabi Muhammad bisa ditemui oleh para kekasihnya di alam nyata. Bukan dalam mimpi. Kata ibundanya, berapa kali nak kamu ketemu, nak? Baru sekali, ibu. Baru sekali. Tidak, kalau baru sekali belum jadi orang besar nak kamu nak. Berapa kali ibu agar aku bisa disebut sebagai orang besar? Berapa kali harus ketemu Rasulullah? Dijawab oleh ibundanya dengan senyum, wahai anakku, orang besar adalah tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Maksud ibu bagaimana? Tidak cukup kau melihat Rasulullah seperti itu. Akan dijadikan langkah-langkahmu selalu bersama Rasulullah. Engkau merasa didampingi oleh Nabi Muhammad di dalam semua gerak-gerikmu dan perjalananmu. Baru itulah orang besar. Mulai detik itu Said Ahmad Al-Badawi berubah dan beliaulah dengan begitulah beliau diangkat sebagai wali kutub. Orang besar. Jadi membiasakan dengan Rasulullah. Ngerasa kalian ini menjalankan sunnah Nabi, merasa dikit-dikit Nabi Muhammad kita merasa kita duduk ini merayakan maulid Nabi. Kita minum dengan tangan kanan. Ingat Rasulullah. Nabi Muhammad ngajari kalau minum jangan langsung glek. Jangan bernafas di tempat minuman 3 kali. Itu pendidikan jadi ingat Nabi. Jadi begitulah kalian membiasakan itulah bersama Rasulullah. Mungkin sekali ada di antara kalian mimpi ketemu Rasulullah. Mungkin ada yang bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Tapi dengan catatan nak, mungkin sekali kalian saking banyak baca Rasulullah, saking rindu dengan Nabi Muhammad, kalian bisa bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Dan itu orang mulia, orang hebat. Tapi ingat, harus punya kasih. Penjelasan di sini, awas. Jangan berdusta. Lalu cerita kepada orang lain, ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dapat neraka dan bukan dapat Rasulullah. Buya tidak ingin di pondok ini ada orang berdusta. Dikit-dikit mimpi ketemu Rasulullah, mimpi berbohong. Awas, itu nular. Misalnya ada satu anak, setiap malam ngaku ketemu Rasulullah. Atau paling tidak setiap malam Senin. Lah temannya yang lain mikir juga ini. Wah, dia mimpi Rasulullah. Saya kok belum. Padahal pinteran saya ini. Akhirnya pura-pura malam. Semalam saya juga mimpi ketemu Rasulullah. Dusta semuanya. Di pondok jadi pendusta. Enggak ada. Kalau kalian mimpi ketemu Rasulullah, biar kau simpan untuk engkau dengan Rasulullah. Enggak usah ceritakan kepada kawanmu.
Ada sebuah pondok semuanya jadi pendusta. Mulai dari kiainya setiap malam mimpi ketemu Rasulullah, muridnya mulai 2, 3 ngaku mimpi Rasulullah. Oh setiap malam ngaku, bohong, dusta, awas hati-hati. Berdusta ngaku mimpi ketemu Rasulullah adalah tempatnya neraka. Itu mesti kesombongan, ngaku mimpi Rasulullah. Pengen jadi wali cepat ngaku mimpi Rasulullah, itu Rasulullah, awas hati-hati. Ada beberapa kawan kalian ada mimpi ketemu Rasul dan dia serius, nangis di depan. Saya sempat demi Allah, aku tidak akan cerita kepada siapapun. Saya marah. Kalau kau cerita dengan orang, tak keluarkan dari pondok. Biar tidak jadi fitnah untuk dirimu sendiri. Cukup antara engkau dengan Rasulullah. Antara engkau dengan Rasulullah, selesai. Dia tidak ingin kalian gara-gara punya cerita masalah mimpi, besok semuanya ngaku ketemu Rasulullah, pendusta. Enggak ada. Dan kalau orang ketemu Rasulullah itu pasti ada perubahan. Kalau ada orang pernah mimpi ketemu Rasulullah dalam mimpi yang sesungguhnya bukan dusta, ada perubahan, kegembiraan. Jangankan Rasulullah, kita duduk dengan orang alim saja berubah. Ada perubahan pasti. Baik, itulah anak-anakku semuanya ya. Biasakan kalian dengan Rasul. Kalian boleh rindu ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah, rindu sampai sebelum tidur kalian baca sholawat karena pengen mimpi ketemu Rasulullah. Akan tapi jangan kalian berdusta. Berdusta ya, mimpi Rasulullah. Berbohong. Awas, jangan berbohong. Kalaupun benar kalian mimpi ketemu Rasulullah, ya titip salam buat Rasulullah. Titipkan salam ya buat Rasulullah. Mintakan doa pada Rasulullah. Kalau kalian mimpi ketemu Rasulullah, tapi jangan berbohong. Di sini tidak boleh berbohong sebenarnya. Jadi ada 2 biasanya bohong di pondok. Bohong ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Ini bencana di pondok kalau sudah ada begitu. Yang kedua adalah bohong ketemu jin. Di sini nggak ada jin. Kalau ada orang ngaku ketemu jin, ente jinnya. Oh itu nular. Biasanya bohong, sak pondok bohong semuanya ngelihat jin nggak. Jinnya ente nanti ya. Yang ngaku-ngaku itu. Nah di sini ada aman. Jin ketakutan sama ente semua. Iblis takut, jin gendruwo, kuntilanak semuanya takut sama ente. Ente baca doa setiap hari. Nggak ada jin. Mana ada jin? Pernah kelihatan jin? Nggak ada. Tapi pernah dengar suatu ketika di sebuah tempat, ada macam-macam, awas. Ini biasanya ada kisah pembohong. Biarpun ada, setan menjelma ada. Biasanya gini kisahnya. Gara-gara ada satu yang berbohong, aku melihat di kamar mandi ini ada hitam-hitam ini. Di kamar mandi sana, misalnya. Akhirnya yang lain pada takut kan? Pada takut. Contohnya siapa mau pergi ke kamar mandi takut. Nggak ada yang nemeni. Wah, mau minta tolong, malu. Akhirnya apa? Aku lihat. Akhirnya biar ditemani. Bohong ya, biar ditemani sama orang lain. Akhirnya yang lain juga ketakutan. Gara-gara si pembohong. Akhirnya seolah-olah ada terus. Nggak ada lagi yang nganterin. Bohong lagi. Aku juga ngelihat. Wah, berbohong. Awas ya. Di pondok nggak ada. Jin. Nah, jin ada, tapi nggak akan ganggu dia. Ngapain ngurus ente? Capek. Ente biar ngurusi orang ngaji. Nangis tuh setan-setan itu. Ya. Jadi kalian tidak usah di sini, nggak ada. Makanya kalau ada orang cerita-cerita aneh-aneh, nggak ada. Aman di sini. Baca rotib haddad setiap hari. Jin-jin jahat itu pada kalang kabut sana itu. Nggak usah takut, nah ya. Kalau masih ada takut hal-hal yang begitu, ya, kurang serius waktu baca wiridnya. Ada wiridul latif, ada wiridul rotibul haddad dan seterusnya. Sama mimpi ketemu Rasulullah tadi. Ada anak-anak. Makanya kalian kalau masuk pondok yang sudah biasa model hantu-hantuan, wah semuanya kayak penglihatan hantu. Jadi hantu semuanya. Tidak ada ya, tenang ya. Di pondok kamar mandi malam-malam nyantai ya. Berarti nggak ada, sudah dibacain doa. Kalau ada yang ngomong itu laporkan ke Buya, itu bohong itu orang itu. Sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, begitu beliau mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi dusta. Kalau ada orang ngaku ketemu jin, tidak diterima syahadahnya, kesaksiannya. Makanya saya dustakan langsung. Bukan karena jin tidak ada, menjelma ada. Tapi Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang ngaku ketemu jin, maka ditolak syahadahnya, kesaksiannya. Biar orang tidak banyak cerita tentang dusta. Di sini pun demikian awasnya. Nah, nggak ada, aman semuanya. Apalagi lampunya terang-terang begitu ya. Saja. Dan juga mimpi ketemu Rasul. Semoga Allah memperuntukkan kita dengan Nabi Muhammad. Di alam nyata, di dalam mimpi, di dalam lahir, dan di dalam batin kita. Wallahu a'lam bissawab.